mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Ada yang sakit nggak? Udah sarapan? Nanti sarapan setelah ini ya. Oke, silakan ibu absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Arsya. Oke, apa kabarnya? Sakit. Terus apa lagi? Tiwi juga sakit. Ada lagi? Oke, mari kita doakan supaya teman kita kembali pulih seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Baik, anak ibu, materi kita minggu lalu apa ya? Al-Kuna. Nah, sebelumnya kita belajar apa dulu? Al-Kana, Al-Kena, Al-Kuna. Masih ingat anak ibu tentang Al-Kana yang dulu? Masih ya? Oke, jadi Al-Kana itu rumusnya apa kemarin? CN-H2N tambah 2. Oke, jadi di Al-Kana itu sekarang ini ada namanya turunan dari Al-Kana. Ya, nanti kita akan belajar hari ini. Anak ibu sudah membawa yang ibu tugaskan? Ada parfum kah? Atau ada, boleh dilihatkan? Ya, ada parfumnya. Ada apa lagi? Ada toner? Ada, sini lihat. Nah, sanitizer ya. Ini ya, ini salah satu contoh ya. Nah, yang di depan juga sama sebenarnya bahannya ya. Cuma bedanya adalah nanti kalian akan mendalami lebih dalam lagi. Kenapa ada yang digunakan untuk kesehatan, ada yang disalahgunakan oleh orang tentang alkohol. Jadi turunan Al-Kana itu salah satunya adalah alkohol, tentang materi hari ini. Nah, tujuan belajar hari ini adalah nanti Ananda akan dapat menjelaskan tata nama senyawa alkohol dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kegunaan juga harus tahu juga. Nanti ibu kasih per kelompok. Bisa ya, ini kan sudah duduk per kelompok, sudah ibu tugaskan duduk per kelompok sesuai yang sudah ibu analisa tentang kemampuan awal Ananda. Jadi sudah ibu kelompokkan berdasarkan kemampuan Ananda per 5 orang satu kelompok. Udah pas ini? Mungkin ada yang nggak datang tadi 2 ya, kurang ya. Oke, baik. Udah siap untuk belajar hari ini? Oke, kita mulai ya. Oke, namun sebelum ibu bagikan KPD, mau ibu lihat semangatnya dulu, gerak-gerak badannya dikit, ice breaking dulu bentar bisa? Oke, ikutin ini ya. Ikutin gerakan ini ya. Tunggu, wait. Ya, ikutin gerakannya. Ya, silahkan. Ya, gini semua. Oke, terus. Tuh, terus. Pas tuh, kalau ikut iramanya pas nih tuh. Oke, udah satu gerakan, lanjut next gerakan yang lain. Yuk, gini, tarik. Pukul 2 tangan. Tuh. Oke, tepuk tangannya. Oke, aplaus buat kita semua. Oke, saya bagikan LKPD-nya, silahkan. Nanti Ananda kerjakan di sini, diskusikan bersama. Selama 30 menit ibu kasih waktu ya. Saya ke belakang. Oke, silahkan diisi. Yuk diskusikan bersama. Jadi Ananda boleh dari sumber mana saja, dari internet, dari buku bacaannya, buku paket, terserah ya. Boleh, kalau kurang rasanya boleh pinjam ke pustaka juga, buku bacaannya boleh, silahkan didiskusikan. Kasih waktu 30 menit ya.
Ini untuk lebih memahami materi, kita pakai alat peraga ini. Ananda gunakan ini nanti sesuai dengan LKPD-nya. Ya, ini namanya apa? Molimut. Ya, alat peraga untuk senyawa karbon. Silakan, silakan. Ini kalau kalian mau lihat boleh ya dari video yang saya tayangkan atau dari YouTube masing-masing boleh dilihat. Nah, ini rangkaiannya. Ini seperti ini, CH3OH. Di nomor 2 ada cabang metil. Apa Ibram? 2 metil. Iya. Pintar berapa? Iya, betul. 2 metil, 2 pental. Itu kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini gugusnya. Gugus OH-nya ada di nomor 2. Jadi kalian nanti buat seperti ini boleh. Nih, 2 metil, 2 pentanol. Benar ya? Oke, itu udah paham. Iya, silakan. 1. Mencari tahu aturan tata nama senyawa alkohol dalam kurung EU patch dan trivial. Penamaan EU patch adalah sistem penamaan yang diatur secara internasional oleh International Union of Pure and Applied Chemistry. Tujuannya adalah untuk memberikan satu nama yang unik dan jelas untuk setiap senyawa kimia yang didasarkan pada struktur molekulnya. Penamaan trivial adalah nama umum atau nama dagang yang tidak mengikuti aturan sistematis. Nama ini seringkali sudah umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan sebutkan satu contohnya. Contoh senyawa dengan rumus CH3, CH2, OH.
Nama IU patch-nya adalah etanol dan nama trivialnya adalah etil alkohol. Oke, good. Lagi? Ya, lanjut. Dihubungkan. Bagaimana menghubungkan strukturnya dengan jenis alkohol? Baik, soalnya 2 menghubungkan struktur dan jenis alkohol dengan kegunaan dan sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Etanol. Di dalam kurung, alkohol pada hand sanitizer. Oke. Etanol CH3, CH2OH. Memiliki rantai karbon yang pendek. Hanya 2 atom karbon. Struktur ini membuatnya sangat mudah menguap dan efektif sebagai pelarut serta pembunuh kuman. Sifatnya yang mudah menguap sangat penting dalam hand sanitizer karena dapat membersihkan tangan tanpa meninggalkan residu lengket. 2. Gliserol. Alkohol pada produk kosmetik. Gliserol atau rumusnya CH2OH, CH-OH, CH2OH memiliki 3 gugus. Gugus OH yang banyak ini memungkinkan molekul gliserol untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air. Karena itu, gliserol memiliki sifat higroskopis. Menarik air dan pelembab yang sangat baik. Sifat inilah yang membuatnya ideal. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Jadi ada pertanyaan tentang ini. Jadi ada nama UPEC, ada nama trivial. Penamaan UPEC adalah penamaan yang bersifat sistematis dan global. Aturan ini dibuat oleh para ilmuwan untuk memastikan setiap senyawa kimia di seluruh dunia memiliki satu nama yang unik. Nama UPEC secara langsung menggambarkan struktur molekulnya, seperti jumlah atom karbon, posisi gugus fungsi min OH, dan letak cabang. Sementara itu, penamaan trivial adalah penamaan yang bersifat konvensional dan tidak sistematis. Nama ini seringkali sudah umum digunakan sejak lama, bahkan sebelum aturan IUPAC dibuat. Nama trivial tidak menggambarkan struktur molekul secara rinci, sehingga menimbulkan ambiguitas atau kebingungan jika ada banyak senyawa yang berbeda. 2. Nama senyawa CH3, CH-OH. CH3. Menurut aturan IUPAC, nama senyawa ini adalah propanol. Berikut adalah cara menamainya. 1. Rantai utama, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus OH. Nggak usah dibacain, langsung sini aja. Lanjut yang ketiga, yaitu pengertian isomer dan contohnya. Isomer adalah senyawa-senyawa kimia yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi memiliki struktur molekul yang berbeda. Perbedaan struktur ini menyebabkan sifat fisika dan kimia dari isomer-isomer tersebut juga berbeda. Meskipun keduanya adalah isomer, sifat fisik dan kimianya tidak sama persis. Kami dapat menyimpulkan bahwasannya penggambaran dari senyawa A yang adalah isomer dari satu butanol dengan gugus OH yang terikat pada atom karbon sekunder atau C2 dengan nama IUPAC 2 butanol dan memiliki struktur sebagai berikut. Ini adalah penamaan dan struktur daripada senyawa A. Nah, untuk dari senyawa B, kami dapat menyimpulkan bahwasanya isomer dari satu butanol memiliki gugus OH yang terikat pada atom karbon primer atau C1 dan memiliki satu cabang metil dengan nama IUPAC 2 metil 1 propanol dengan struktur sebagai berikut. Ini struktur dari 2 butanol ya. Masih ingat ya tadi? 2 butanol, hitungnya dari mana? Dari kiri ini, 1, 2, 3, 4. Makanya di nomor 2 ada 4 karena C-nya 4, maka namanya butanol. Ya, gitu ya. Sekarang nih ada nih senyawa B yang punya
Punya gugusnya itu punya nama 2 metil 1 propanol. Gimana bentuk strukturnya? Nih, hanya kurang 1. Oke. Oke. Dan untuk dari soal kedua yaitu berikan nama IUPAC dan trivial untuk masing-masing senyawa. Yang mana berdasarkan dari penjelasan dari teman sebelumnya, kami dapat menyimpulkan bahwasanya senyawa A memiliki nama IUPAC sebagai 2 butanol dan nama trivial sek butil alkohol. Senyawa B, nama IUPAC-nya adalah 2 metil 1 propanol dan nama trivialnya adalah isobutil alkohol. Berdasarkan kasus nyata yang telah diberikan, senyawa yang paling cocok untuk pesimis adalah senyawa B. Senyawa B yang ini ya, berarti. Oke. Yakni 2 metil 1 propanol atau memiliki nama trivial isobutil alkohol. Ya, tutup. Boleh, silakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Demikianlah hasil presentasi dan rumusan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, dah sekarang saya mau nentuin kelompok mana yang sebagai penebak dari strukturnya, mana ya tukang buat struktur ya. Oke, sekarang ini yang kelompok 7 mana? Oke, kelompok 7 mau nebak atau apa? Biar patokannya kelompok 7 dulu patongannya. Mau nebak atau bikin rangkaian? Bikin rangkaian. Oke, berarti kelompok 7 bikin rangkaian, nanti ditebak oleh kelompok, ditebak oleh kelompok kita rolling. Ditebak oleh kelompok 3. Kelompok 3 mana? Ini, oke. Kelompok 2 sudah membuat struktur dan yang penebaknya siapa? Kelompok siapa penebaknya? Kelompok 6 penebaknya. Oke, silahkan fokus ke kelompok 6 sebagai penebak dari struktur ini. Silahkan diangkat tinggi-tinggi, kasih tahu C-nya ada berapa jumlahnya? Jumlah C-nya ada 5. Hanya A-nya ada 12. Oke, O-nya? O-nya 1. 1. Oke, silahkan namanya apa? 3 metil 1 butanol. 3 metil 1 butanol. Betul jawabannya? Salah. Oke, ada kelompok lain yang bisa menjawab? Oke, kelompok. Perhatikan lagi ke sini. Oke, jadi jawabnya 2 metil karena di nomor 2 metil 1 butanol. Ya, berarti tertebak ya oleh kelompok berapa? 8. Oke, kelompok 8 yang dapat poinnya. Oke, silakan. Dah. Kelompok 1, 2, 3. Ini Bu hapus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 8 tadi ya. 4 poin 100. Oke. Siapa lagi pembuat struktur tadi? Yang membuat struktur siapa? Kelompok mana? Oke, silakan depan. Kita main tebak-tebakan. Yuk, tebak. Yang nebak siapa tadi sebagai penebak? Oh, kelompok 8. Oke, silahkan. C-nya ada berapa? Dijelasin C-nya ada 3. hanya 8 ya? 8. Oh, oke, yuk. Namanya apa? Silahkan. Kelompok 1, 2, 3. Jawabannya? Apa? Betul? Salah katanya. 3 metil. Ya, betul ya. Kelompok 2. Oke, good. Kelompok berapa? 5. Oke, kita jumlahkan. Maka kelompok 8 pemenang hari ini. Baik anak ibu semua, karena kita belajar tentang alkohol. Nah ibu
bermitra nih sama guru BK kita ya. Guru BK kita Bu Dia Hayu yang akan menjelaskan tentang seperti apa dampak positif dan negatif tentang alkohol ini. Kan kita belajar nih tadi tentang alkohol kan. Oke, silahkan Bu Dia. Oke. Terima kasih Bu Zeli. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja. Yang Ananda tahu, kenakalan remaja itu adalah sesuatu hal yang menyimpang, yang melanggar baik dari norma agama, norma kesusilaan, ataupun norma masyarakat. Kenapa hal itu mengganggu? Salah satu contoh kenakalan remaja yang marak terjadi saat ini adalah, pertama, adalah penggunaan alkohol. Nah, di kelas ini ada nggak yang tahu apa dampak jika kita menggunakan alkohol? Boleh angkat tangannya? Ya, Zaki? Oke. Selain itu? Oke. Oke, ya benar. Boleh kasih aplaus untuk teman-temannya terlebih dahulu. Nah, saat ini kita akan fokus membahas tentang penggunaan alkohol. Penggunaan alkohol ini bisa dalam dampak positif ataupun dampak negatif, tergantung kitanya lagi, masing-masing menggunakan alkohol itu untuk apa. Kalau penggunaan alkohol digunakan secara negatif, yaitu menggunakan minum-minum atau minum-minuman yang terlarang. Yang akibatnya apa nantinya? Kita kecanduan, terus gangguan adiktif. Kita kadang suka marah-marah nggak jelas karena hal ini tadi. Tapi kalau untuk hal positifnya, alkohol apa? Bisa digunakan untuk apa? Ya, bisa digunakan untuk obat, bisa digunakan untuk bahan tambahan pembuatan parfum, ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi, penggunaan alkohol ini kita balikkan ke diri kita masing-masing lagi, apakah akan kita gunakan dalam hal yang positif ataupun dalam hal yang negatif. Oke. Itu aja. Ada pertanyaan anak ibu? Jelas ya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan alkohol tersebut. Oke, beri aplaus untuk Bu Dia. Terima kasih Bu Dia. Sama Bu Zeli. Oke, yuk sekarang kita mari simpulkan sama-sama. Siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk, Diki silahkan. Menyimpulkan sama-sama ya dalam pelajaran hari ini ya. Ya, silahkan perhatikan yuk sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, saya menyatat sedikit kesimpulan dari kegiatan kita, yaitu kami belajar bahwa penamaan senyawa alkohol tidak hanya satu cara. Ada nama UPAT yang sistematis untuk tujuan ilmiah dan nama trivial untuk percakapan sehari-hari. Kami juga mengerti bahwa struktur molekul sangat penting. Dengan merakit molimod, kami bisa melihat bahwa perbedaan kecil pada struktur seperti posisi gugus OH atau adanya cabang akan mempengaruhi sifat dan kegunaan senyawa tersebut di kehidupan nyata. Oke, good. Terima kasih buat Diki. Jadi situ kita sudah menyimpulkan. Kemudian siapa yang bisa berefleksi tentang pelajaran hari ini bagaimana? Iya, silakan depan aja, Zaki. Ya, kita refleksi ya kegiatan kita hari ini seperti apa. Ya. Baik, di sini saya akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini pada tahap 5, yang dimana apakah saya memahami hubungan antara struktur molekul alkohol dan nama senyawanya. Jelaskan dengan contohnya. Tentunya saya paham, karena nama IUPAC itu seperti kode rahasia yang menunjukkan bentuk molekulnya. Contohnya itu ada 2 propanol, artinya gugus OH yang ada pada atom karbon nomor 2. Namun, apa tantangan terbesar yang saya hadapi saat mengerjakan LKPD ini? Tentunya ada. Tantangan terbesar saya adalah membayangkan struktur molekul hanya dari nama kimianya saja. Lalu bagaimana cara saya mengatasinya? Yaitu dengan menggunakan molimod seperti yang kita praktekkan tadi teman-teman. Karena dengan menggunakan molimod ini kita dapat merakit modelnya secara langsung. Ini sangat membantu kita dalam memahami perbedaan struktur yang ada. Sekian dari saya. Oke, Terima kasih. aplaus buat Zaki. Terima kasih ya. Jadi mempermudah kalian untuk memahami tentang senyawa menggunakan molimod atau alat peraga tadi ya. Sekarang kuis, saya akan membagikan linknya. Oke, baik, untuk menguji pemahaman Anda tentang materi alkohol ini, maka Ibu berikan kuis. Ya, kita menggunakan
quizzes. Silahkan Ananda join di kode 679684. Mau di scan barcode boleh, yuk. Ibu lihatkan scan barcode-nya. Scan barcode boleh. Kayak kita mulai ya quiz untuk hari ini. Jadi untuk mengetahui pemahaman kalian tentang alkohol. Usahakan kerjanya sendiri-sendiri saja ya. Oke, silahkan lihat soalnya ada di HP kalian, ada soalnya. Masih ya siapa? Alika Laura Bernadette. Ya. Soal terakhir nih. Ya oke, silakan cek. Baik anak ibu semua, kita sudah belajar tentang apa tadi? Tentang alkohol. Oke, ibu anggap kita sudah menguasai itu semua. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang halo alkana ya. Jadi dipelajari lagi tentang halo alkana. Oke, siap untuk belajar untuk minggu depan? Ya. Oke, doa setelah belajar akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Oke, silahkan. Baik, mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Bu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk 12 kelas.